Pak Gubernur boleh kan menjawab aplikasi. Iya, aplikasi ini. Ya, terima kasih. Saya 9 tahun jadi gubernur belum pernah ketemu polisi di NTB seperti Bapak. Yang saya tadi ingin saya tangkap ini sebenarnya kalau yang disampaikan adalah hanya sebatas kognitif afektif, tapi yang ingin saya harapkan adalah bagaimana secara psikomotorik. Apa langkah-langkah strateginya ini sekarang? Strateginya menghadapi radikalisme. Apa langkah yang harus aku lakukan sebagai sebuah polisi ini? Saya harus bisa melakukan menghadapi radikalisme. Strateginya ini saya harapkan. Jadi aplikasinya, padahal teori-teori sudah sangat paham, sudah sangat kenal, sudah saya catat semua. Cuma nanti aplikasi yang dilakukan bagaimana strategi. Yang kedua, polisi ini oleh Pak Jokowi dengan program Nawacita itu ada ditunjuk atau diperintahkan polisi kita ini untuk menjadi agen revolusi mental dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pelopor sosial di ruang publik. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang kita hadapi ini, polisi menghadapi radikalisme, kami sudah melakukan pendekatan bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh ulama-ulama, termasuk besok pagi kita juga menggunakan para berbagai aliran ulama di Polda untuk membahas strategi ini. Menurut bapak-bapak, kira-kira apa ya strategi jitu ini menghadapi situasi yang semacam ini? Itu saja Pak yang ingin kami harapkan. Satu lagi Pak, saya mohon maaf, satu lagi. Lahirnya bangsa Indonesia tadi disampaikan tadi melalui demokrasi. Cuma yang saya ingin tanyakan, yang mencetuskan kata Indonesia itu siapa? Lalu apa artinya? Tidak selama ini saya sekolah belum pernah dijelaskan apa arti Indonesia dan siapa yang mencetuskan kata Indonesia. Tetap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tapi sebenarnya Pak Dodi, pekerjaan saya dari tadi Pak Gubernur nanya itu apa artinya, dengan pikiran saya ngerti. Saya juga dari itu ngerti bahwa mohon maaf. Cuman kata lucu jadi saya ketawa, mohon maaf. Baik, Pak KB. Tidak, Pak KB. AKBP. Bapak. Jadi sebetulnya Bapak sudah menjawab apa yang harus dikerjakan oleh polisi lewat kalimat Suro Jiro Jayaningrat Lebur. Nah, itu harus hancur dengan budi pekerti luhur. Nah inilah, maka kalau saya pertanyaannya Pak Polisi bagaimana? Ini sudah on the right track Pak Tito, Pak Presiden ini sudah on the right track menghadapi kondisi bangsa sekarang. Yaitu ada soft contact, soft operation, dan hard contact, hard operation. Sudah bagus. Sudah. Itu pasti direstui oleh rakyat Indonesia. Ya. Asal wajah polisi makan hari makin cantik. Karena kemarin itu gopek. Ya. Jadi secara empiris itu masyarakat itu mendeteksi. Oh, polisi kok gini ya? Nah, itu. Ini tidak usah diomongkan, Pak. Ini itu Pak polisi sendiri sudah tahu. Itu aja. Tidak hanya polisi yang saya katakan tadi, tetapi seluruh lapisan, utamanya bidang saya pendidikan, itu harus begitu juga. Berkali-kali saya mengatakan dalam pendidikan adalah usaha strategis untuk mengarah kepada bangsa ini yang lebih luhur dan lebih jaya. Tapi ini adalah usaha jangka panjang. Jadi mungkin satu generasi untuk usaha cara jangka panjang itu nomor satu adalah ini Pak, nomor satu yang kita tidak bisa mengerjakan dengan segera. Kita tidak bisa memberikan tauladan kepada masyarakat luas, kepada bangsa Indonesia. Ini loh, model manusia Indonesia yang bagus kayak ini. Sudah kehilangan patron kita kehilangan teladan.
ngerti ya itu apakah polisi kita itu seperti ya, sebagai orang awam melihat polisi yang terakhir-terakhir ini mungkin karena sarana prasarana sudah bagus ya, kemudian uang operasional yang biasanya mesti kon golek dhewe, mobil patroli kon golek dhewe, bensin sudah banget untuk pemerintah, sekarang sudah ada polsek sudah lengkap dan sebagainya. Jadi ketika mengadakan drama-drama dengan beri toladan dan itu jalan, tetapi hard itu hard itu harus ya. Wong latihan perang di Aceh kok tidak dihadapi dengan hard itu gimana? Poso kok tidak harus Pak. Ngebom kok dihadapi diguyur itu salah. Tidak betul Pak. We are on the right track. Oleh karena itu dunia internasional menghargai Indonesia dia dalam menghadapi radikalisme. Nah ini Pak, ini jadi kalau jawaban dan ini jawaban seperti ini juga berlaku di kita seluruhnya, di seluruh lini. Apakah di pendidikan, kemudian apakah di birokrasi yang kemarin warnanya masih goreng dengan pelayanannya, sekarang harus berubah menjadi excellent services di semua lini, satu atap. Bagaimana masyarakat mudah mendapatkan pelayanan dari birokrasi, itu kata kuncinya. Kalau birokrasi sudah dihargai sebagai yang memberikan layanan yang lebih baik, itu otomatis memberikan toladan. Nah, toladan inilah yang di bangsa kita itu menjadi berkurang. Manusia-manusia yang perlu ditoladani itu yang menjadi berkurang. Apakah seperti temannya Pak Hakim Mahkamah Konstitusi ini, Pak Akil itu menjadi toladan kita? Kan enggak. Masa terus kemudian ketangkap KPK? Kan enggak. Ya, apakah layan kan enggak akan menjadi teladan. Nah ini kalau ini kita biarkan, memang perilaku yang menyimpang yang kita tidak tindak, kita tidak itu akan tambah hari kembang cerita. Nah, inilah yang dikerjakan oleh seluruh keluarga. Bagaimana kemudian Pak, ya, sekarang gini Pak. Ya, sekarang baik polisi, baik birokrasi, baik bidang pendidikan, sekarang itu yang dipakai sebagai pedoman konten yang akan disampaikan kepada anak didik, konten yang diberikan pada anak buah, itu kontennya kayak apa? Inilah yang kita mesti rumuskan. Pendidikan, oke pendidikan macam mana yang kita berikan? Ya, pendidikan macam mana? Kita itu di bidang pendidikan kita sudah tertinggal 30 tahun dari bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa Indonesia itu hasilnya adalah IPK. Yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat adalah life sciences, ilmu hidup yang diperlukan supaya survive. Dan ilmu hidup itu sekarang ternyata bukan karena comparative advantages-nya, bukan karena kayanya hutan kita, bukan kayanya laut kita, bukan kayanya tambang kita, bukan. Tapi bagaimana kayanya intelektual dan kayanya apa namanya? Kreatif. Itu yang kita harus didirikan. Kita sudah punya pakem. Kemudian di birokrasi pakemnya bagaimana? Di polisi bagaimana? Di ABRI bagaimana? Pak ABRI sekarang udah bagus Pak sekarang. Indonesia itu on the right track. Dapat presiden yang hebat. Saya tidak mengatakan ya Soekarno membangun bangsa ini lewat mindset Indonesia. Tapi mengindonesiakan Indonesia secara fisik, saya baru lihat Jokowi. Saya bukan pengikutnya Jokowi, Pak. Saya objek saja. Ya, sekarang yang mengaktualisasikan Indonesia secara fisik, pendopo Indonesia didandani, lalu lintasnya Indonesia didandani, prasarannya didandani. Di hujan enggak apa-apa, jalan terus. Ya, saya kira itu apa yang kita kerjakan di seluruh dunia Pak Polisi, sudah bagus. Seluruh Jaya sebutan. Tapi tolong apa itu anuraga? Apa? Birava, tapi anuraga. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Gubernur boleh tuh menjawab aplikasi. Iya, aplikasi di. Ya, terima kasih. Saya 9 tahun jadi gubernur belum pernah ketemu polisi di NTB seperti Bapak. Itu sebenarnya beliau ini bertanya dan menjawab sendiri. Jadi apa yang harus saya lakukan?
agar saya bisa bekerja secara real untuk melawan radikalisme. Yang Bapak lakukan tadi itu Pak, itu luar biasa. Ya, benar apa yang beliau sampaikan tadi itu. Jadi itulah kita ber-Indonesia dengan sukacita Pak ya. Jadi kita bergembira dia, bersenang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit intermezzo ini sedikit. Saya pernah baca buku, ada orang namanya Ruud Verhoeven di Belanda. Dia 30 tahun menganalisa antara yang dia teliti adalah hubungan antara demokrasi dan kebahagiaan. Yang biasa dipahami oleh orang adalah bahwa demokrasi itu akan lebih membahagiakan. Ternyata penelitian beliau dari negara-negara yang meningkat kualitas demokrasinya, bahkan yang dari otoriter ke demokratis, itu ternyata tidak sedikit negara yang stagnan tingkat kebahagiaannya. Bahkan ada negara-negara yang begitu menjadi demokratis, dia justru lebih tidak bahagia dibanding sebelumnya. Nah, maka kesimpulan dari Ruud Verhoeven itu ada kausalitas yang terbalik, kata beliau. Bukannya demokrasi melahirkan kebahagiaan, tapi masyarakat yang bahagialah yang bisa melahirkan demokrasi yang baik. Nah, jadi kalau para polisi bahagia semua seperti Pak AKBP, insya Allah kita lebih bahagia semua Pak. Dan akan lahir demokrasi yang real, tidak hanya prosedural tapi juga substansial. Karena kita menjalani dengan lahir batin, dengan kesukacitaan, dengan kebahagiaan. Nah, apa kalau tadi beliau tanya apa yang harus dilakukan, ya mungkin kalau saya sampaikan tadi ada 4 yang saya tahu itu sebab-sebab radikalisme yang kita tangani masing-masing sesuai dengan faktor-faktor itu. Kalau kita bicara tentang bacaan yang keliru terhadap teks-teks agama atau pemahaman yang keliru terhadap agama, ya itu tugas kita bersama para tokoh agama, terutama untuk menjelaskan tentang apa sih konsep yang benar tentang agama, tentang misalnya dalam Islam jihad, di dalam Islam tentang pluralitas, tentang banyak hal yang selama ini sering dijadikan sebagai ayat-ayat yang diambil dari konteksnya, dicabut dari konteksnya untuk kemudian justifikasi bagi pemahaman tertentu. Itu tokoh agama di depan, pemerintah juga semua ikut membantu. Kalau bicara tentang depresi sosial, ya kerja dari seluruh masyarakat. Ya, tadi itu gotong royong. Kita ini kan semakin katanya globalisasi semakin dekat tapi semakin jauh. Karena banyak meme-meme, bapaknya pegang handphone, ibunya di samping pegang handphone, anaknya juga pegang handphone. Jadi 3 orang yang bersentuhan secara fisik tapi tenggelam dalam dunia yang dipisahkan jauh sekali. Karena dia tidak punya kedekatan secara ya. Nah, menurut saya itu depresi sosial itu ya kita tangani dengan membangun kehidupan lagi di tingkat RT, di tingkat kampung. Kita bangun lagi instrumen supaya lebih guyup lagi. Maka ruang-ruang publik yang bisa mempertemukan antara masyarakat itu sangat penting. Jadi ketika dibangun di kota-kota besar kita, tempat-tempat yang megah yang menyebabkan ruang publik semakin sedikit, itu bahaya. Maka Pak Ridwan Kamil misalnya di Bandung, dia buat taman jomblo misalnya, taman lansia. Ini memang ya, tidak hanya anak muda yang perlu ruang untuk dia bisa bersosialisasi, orang tua pun juga kan sama-sama manusia. Dan itu memang penting betul untuk mengurangi depresi sosial. Ketiga misalnya faktornya masalah ketidakadilan ekonomi atau masalah ekonomi secara umum. Ya, tugas kita karena Indonesia ini berdasarkan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya harus terus-menerus ada kebijakan-kebijakan di semua tingkatan yang memungkinkan gini rasio semakin berkurang, keadilan dan kesetaraan itu bisa tercapai dalam aspek ekonomi. Yang terakhir masalah institusi sosial. Pak polisi, bapak-bapak ibu, mari kita jaga institusi sosial, institusi keagamaan, mulai dari perguruan tingginya, masjid-masjidnya, rumah-rumah ibadah, dan semua institusi yang kita miliki, yang di situ disampaikan nilai-nilai yang baik. Kita jaga bersama, itu kekayaan kita. Tidak kurang pentingnya dan signifikannya dibanding fasilitas fisik yang kita bangun dari waktu ke waktu. Saya pikir itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan masing-masing dalam tugas dan fungsi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.